Halo semuanya, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil riset yang sudah saya lakukan pada saham sektor keuangan. Tonton terus ya. Berdasarkan data Indo Premier, 3 sektor saham paling bersinar sepanjang tahun 2019, sektor keuangan, sektor perdagangan, dan sektor infrastruktur. PT Adira Dinamika Multifinance atau biasa dikenal dengan Adira Finance adalah perusahaan pembiayaan mobil, motor, barang elektronik, furniture, serta kredit multiguna. Selanjutnya saya melakukan analisis makroekonomi. Laju aktivitas ekonomi global pada 2019 mengalami perlambatan. Bisa dilihat pada grafik, ekonomi global mengalami penurunan dari 3% menjadi 2,6%. Sedangkan untuk ekonomi Indonesia dari 5,17% menjadi 5,02%. Hal ini terjadi karena meningkatnya ketegangan perdagangan dan geopolitik. Di tengah kondisi pasar yang menantang, Adira Finance menunjukkan kinerja yang solid dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya sebesar 11,8% pada segmen penjualan sepeda motor dan 4,48% pada segmen penjualan mobil. Serta Adira Finance mencatatkan profitabilitas yang kuat. Seluruh indikator juga mencerminkan struktur keuangan bisnis yang sehat dengan ROA dan ROE. Selanjutnya laporan laba rugi. Pada tahun 2019, Adira Finance mampu membukukan laba bersih 2,1 triliun rupiah, tumbuh sebesar 16,2% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 1,8 triliun rupiah. Total laba komparasi Adira Finance turun 1,4% menjadi 1,96 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 1,99 triliun rupiah. Selanjutnya laporan keuangan. Jika dilihat dari market kapital saham ADM ini, rata-ratanya kurang dari 10 triliun, maka saham ADM ini termasuk dalam second liner. Untuk return on asset-nya, setiap tahunnya selalu meningkat, karena ini merupakan hasil dari strategi perusahaan untuk meningkatkan porsi pembiayaan yang didanai oleh Bank Danamon melalui skema pembiayaan bersama. Selanjutnya yang ada di laporan keuangan yaitu rasio return on equity ROE. Itu tuh untuk mengetahui kemampuan perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan dalam meraih laba mengalami pasang surut dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya NPL. Dalam 5 tahun terakhir, 2015, merupakan riwayat NPL persoalan yang paling rendah dibanding 4 tahun terakhir lainnya. Nah, Adira Finance mengantisipasi piutang bermasalah dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang penuh kehati-hatian di mana NPL ditekan melalui strategi-strategi yang inovatif dalam melakukan seleksi pengajuan pembiayaan yang wajar. Untuk pendapatan pada saham ADMF selama 5 tahun terakhir selalu meningkat. Bisa dilihat, revenue yang stabil menjadi salah satu indikator yang penting untuk dapat dikatakan sebagai fundamental yang baik atau sehat. Selanjutnya, analisa risk and return saham utama, saham ADMF. Untuk grafik sebaran datanya, pada scatter plot tidak bergelumbur atau tidak mendekati titik slotnya, atau tidak valid datanya yang berarti resikonya tidak terlalu tinggi. Nah, maka dari itu, betanya kurang dari 1, yang berarti low risk low return, atau resiko dan returnnya di bawah resiko dan return pasarnya. Pada grafik pergerakan saham untuk garis merah itu IHSG, dan untuk garis biru yaitu saham ADMF. Kita lihat grafik pergerakan saham ADMF pada awalnya berada di bawah grafik pasarnya, karena betanya di bawah 1. Dapat dilihat sebaran datanya tidak bergelumbul, maka beta di bawah 1, berarti low risk low return pada saham SBI. Pada pergerakan harga saham IHSG dengan saham SBI dapat diperhatikan bahwa saham SBI berada di bawah grafik pasarnya. Karena betanya kurang dari 1, maka return dan risiko saham SBI berada di bawah return dan risiko pasarnya. Dapat dilihat pada saham ASGT scatter plotnya itu bergelumbur, berarti artinya high risk high return karena betanya lebih dari 1. Dapat dilihat dari data di atas, saham ADMF memiliki annual stock return yang lebih tinggi dibandingkan return of return-nya. Berarti saham ADMF ini diasumsikan efisien. Selain itu, saham ADMF juga diasumsikan harganya itu undervalued karena harga pasarnya lebih rendah dibandingkan nilai intrinsiknya. Dividen rata-rata saham ADMF yaitu 26%. Data di atas menunjukkan pada saham SBI bahwa RI lebih besar daripada RR, maka dapat dikatakan saham SBI memiliki portofolio yang tidak efisien, karena RR-nya lebih besar daripada RI-nya. Dapat direkomendasikan saham SBI tersebut harganya overvalued. Rata-rata dividennya min 11%. Saham SJT memiliki portofolio yang tidak efisien dikarenakan RR lebih besar daripada RI-nya.
Lalu ini adalah undervalued karena harga pasarnya lebih kecil daripada harga wajarnya. Dan dividen 5 tahun terakhirnya sebesar 11%. Dapat dilihat ketiga saham ini terbentuk portofolio yang optimal, maka dapat menentukan proporsi dana untuk ketiga saham ini. Alokasi dananya yaitu 100 juta. Saham ADMF-nya, WI-nya 74%, maka 73 juta. Lalu untuk saham ASJT-nya dialokasikan dananya dari WI-nya 17%, maka 16 juta. Lalu untuk saham ASBI-nya 9 juta dari WI-nya 10 juta. Predisikan pada saham ADMF dapat dilihat dari tren terakhir yaitu tren sideways dan sinyal menunjukkan bearish karena telah menyentuh resistance. Dan lalu untuk prediksi harganya yaitu buy on support 6.175 dan sell on resistance 6.885, maka akan memperoleh gain sebesar 1,11%. Pada saham ASB ini dapat dilihat dari tren terakhir yaitu tren uptrend dan sinyal menunjukkan bullish. Lalu untuk prediksi harganya yaitu buy on supportnya 249 dan sell on resistance-nya 338, maka akan memperoleh gain sebesar 1,35%. Saham ASJT dapat dilihat dari tren terakhir yaitu tren sideways dan sinyal menunjukkan bullish. Pada saat ini belum menyentuh garis resistance. Lalu untuk prediksi harganya yaitu buy on supports-nya pada harga 106 dan sell-nya pada harga 122, maka akan memperoleh gain sebesar 1,14%. Sekian penjelasan hasil riset, semoga bermanfaat.